Halo guys, balik lagi sama si aku. Kali ini kita akan tonton Papa Excel atau si Pak Bos lagi ngetes spion winglet. Biar gaya, kayak anak muda gitu. Dia lagi setting-setting dulu, terus di setting-setting putar kanan kiri atas bawah. Pengennya mungkin bisa kelihatan jelas kayak spion orisinilnya, tapi yang kelihatan cuma tangan dia doang. Terus di setting-setting sampai lepek dah itu spion. Ekspektasi nggak sesuai kenyataan kayaknya. Tapinya karena udah terlanjur beli ya, gimana lagi? Untuk harganya itu sekitar, tapi janganlah, ntar kalian pada beli juga. Seudah menemukan titik yang pas, akhirnya si Pak Bos memutuskan untuk jalan. Tapi kalau boleh jujur sih, wujud spion ini keren banget. Dan kalau udah diputar atau ditutup, jadi ganteng maksimal. Biar mirip Kawasaki CB2R yang semua bodinya itu full karbon dioksida. Sebenarnya asal kalian tahu aja, fungsi spion itu banyak. Yang fungsi utamanya untuk keselamatan berkendara. Itu tuh mencakup melihat area belakang blind spot, berpindah jalur, dan berbelok dengan aman, menyalip kendaraan lain, mengantisipasi bahaya dari belakang, dan menjaga jarak aman. Terus, dia juga punya fungsi tambahan dan praktis. Misalnya, membantu saat parkir, memantau kondisi barang bawaan, melihat kondisi penumpang, dan juga ada fungsi estetikanya. Yang terpenting, keberadaan spion pada motor itu adalah kewajiban menurut undang-undang. Jadi yang gak pasang spion itu harus ditangkap sama Pak Polisi, terus dimasukin penjara seumur hidup, atau denda paling gak 1 miliar. Cuman soalnya kalau dibiarin, pasang spion segede gini aja udah ripuh. Apalagi pasang spion yang lebih kecil lagi. Pak Polisi tangkap nih Pak Bos nakal. Kebiasaan si Pak Bos ini kalau baru mulai, dia pasti pasang mode comfort, selo kayak siput di tengah pulau. Ya mungkin menurutnya ini cara aman karena oli belum naik semua ke mesin. Kalau langsung tancap gas itu, gesekan semakin kuat tuh, rusak deh ujung-ujungnya. Nah, buat kalian yang suka bawa motor serampangan, siapa? Hayo ngaku. Nih ya guys, bukan cuma servis sama perawatan doang. Attitude kalian bawa motor sehari-hari sangat berpengaruh ke kesehatan motor kalian. Harus paham pokoknya gimana cara memperlakukan motor kalian dengan baik. Karena motor kalian itu yang setia menemanimu. Paling setia. Iya kan? Bener kan? Nih si Pak Bos itu kelihatan gak konsen. Liatin spion aja terus. Fix. Dia itu ngerasa kurang nyaman sama spion barunya itu. Kelihatan dari cara bawa motornya yang goyang-goyang. Padahal udah ganteng spion bawaannya, malah diganti. Nah tuh bener kan, dia berhenti lagi. Oprek spion lagi ini mah. Oh, kayaknya yang kiri ternyata kurang pas. Yang kanannya juga. Udahlah, Pak Bos buang aja itu spion. Ya terus diputar, dijilat, dicelupin. Ini si Pak Bos suka emosian sebenarnya. Lama-lama dibantingnya juga itu spion. Terus putar, terus geser. Padahal itu spion emang udah kayak gitu. Kalau lihat mukanya si Pak Bos, udah ketebak itu muka betenya kayak gimana. Nah, kayaknya udah merasa pas settingan spionnya guys. Dia mulai bergerak lagi. Sebenarnya si Pak Bos ini jarang banget pakai si baby RR-nya ini. Kalau dipakai juga paling jarak deket-deket aja tuh. Selain memang pegel, panas juga itu bijinya. Ya motor ini memang panas guys. Jadi dia itu bawa CBR hanya untuk jarak pendek aja. Paling banter juga 20 kiloan aja. Kalau jarak jauh, dia milih pakai motor lainnya. Bela-belain pinjam ke tetangga. Terus dia juga akan menghindari jalanan kemacetan dan padat merayap. Pasti dia cari jalan alternatif yang sepi. Si Pak Bos ini paling ogah kalau lihat macet, ya itu tadi, pegal dan panas. Mana berat lagi ini motor. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga hobi. Ya benar guys, motor-motor kayak gini itu secara fungsi minim banget. Si Pak Bos aja selalu pasang single seat. Dia ogah bonceng orang. Bininya aja jarang sekali dia bonceng. Paling cuma hitungan jari, dia bonceng bininya pakai baby RR. Yang paling sering itu bonceng si Excel. Dan dia pun ogah-ogahan juga dibonceng pakai motor ini. Terus si Dede Reksa, apalagi anak itu pasti udah gigit si Pak Bos. Serem pokoknya kalau Dede Reksa udah marah. Ini tuh lokasinya di TKI guys, Taman Kopo Indah di dekat Kopo Sayati Bandung. Ini sebenarnya bukan jalan utama, tapi malah jadi rame karena memang luas jalannya. Juga kondisi aspalnya nggak jelek-jelek amat. Tapi minusnya ya, itu polisi tidurnya banyak banget. Oh ya satu lagi, suka ada buah-buah apa gitu yang jatuh dari pohon di pinggir jalan. Bahaya itu sebenarnya. Kalau lagi apes, bisa kesliding tuh motor. Aduh, polisi tidurnya ini loh brutal. Ini juga guys, kalian lihat kan?
Jalan-jalan yang retak, tapi sebenarnya jalan TKI ini bukan jalan yang dibangun pemerintah. Menurut informasi sih, jalan ini dibangun dan dikelola oleh pengembang properti sebagai bagian dari komplek perumahan dan area komersialnya. Jadi wajarlah kalau banyak yang begini-begini. Tapi aku salut loh, meskipun jalan ini dibangun dan dikelola pengembang swasta, aku kasih nilai 8 lah dari skala 1 sampai 10. Nah guys, di sini itu di sebelah kiri tuh ada yang jualan cimol bojot, rasanya lumayan enak. Favoritnya emaknya si Excel. Nah di depannya itu ada persimpangan tuh. Itu kalau belok kiri langsung masuk ke Migacoan. Di seberangnya yang jualan buah-buahan. Tapi ya parkirannya suka penuh mulu karena tempatnya strategis dan vibes-nya asik gitu buat nongkrong. Dan yang paling penting, harganya murah-murah dan rasanya juga not bad lah. Oke guys, kembali lagi ke pokok bahasan tentang spion motor. Ya kalian pada tahu lah, jenis dan bentuk spion itu ada banyak. Ada spion berdoa, itu tuh spion standar. Ada spion beren atau spion jalu seuprit yang nempel di kiri kanan setang. Belum lagi ada spion tomok dan banyak lagi lah. Rupa-rupa dan bermacam-macam itu wujudnya. Nah yang kita bahas ini kan spion winglet tuh. Dan umumnya cuma ada dua aja, yang kecil sama yang gede. Nah yang dipakai Pak Bos ini itu yang ukurannya gede. Gedenya cuma segini aja. Apalagi yang kecilnya ya. Nggak tahu deh maunya si Pak Bos ini mikirnya gimana ya. Tapi sih kalau dilihat dari mukanya itu yang murem, emang dia nyesel beli kayaknya. By the way, ini pom bensin di kiri rame mulu. Tapi sayangnya nggak ada Pertamax turbo untuk motor. Sayang sekali. Padahal mah adain aja ya. Pasti laku deh. Nah guys, di sini si Pak Bos suka speeding. Kalau katanya dia mah itu senam seher namanya. Ya jalannya emang sepi, luas. Ini tuh persimpangan TKI yang kalau diterusin itu nyebrang Sungai Citarum, terus belok kanan ke Gajah Mekar, dan nantinya bisa ke Soreang atau ke Cililin. Si Pak Bos lagi nunggu lampu hijau. Kayaknya nih dia punya suatu rencana gitu. Menurut perkiraanku, dia akan geber nih motor buat ngetes spionnya. Kalau kena angin kenceng gimana? Berubah atau enggak posisinya? Atau malah hilang? Nah, ijo tuh. Nah, ini si Pak Bos kalau lagi ngetes suka cari jalan yang sepi. Katanya sih biar nggak membahayakan orang lain. Kalau celaka ya sendiri aja. Gak usah ngajak-ngajak orang. Pegangan guys yang kuat. Ternyata di kecepatan 150 km per jam, meletoy dah itu spion. Dan Pak Bos kecewa banget. Ini spionnya habis dibenerin lagi. Sengaja aku potong videonya, karena si Pak Bos kalau ngomel-ngomel sendiri suka toksik. Iya, dia benerin spionnya sambil ngomel-ngomel gitu. Semua kebun binatang keluar dari mulutnya. Gak baik kalau si Excel dan Dede Reksa dengerin. Nah, berarti udah ada 3 poin penting nih tentang spion winglet ini. Dari fungsi susah kelihatan, tapi kebantu sama cembungnya ngebantu dikit lah. Seenggaknya masih bisa lihat ke belakang. Terus ngatur-ngatur posisinya bikin emosi. Putar kiri kanan malah jadi longgar. Jadinya harus kencengin lagi pakai kunci pas. Dan yang terakhir, ternyata pas kena angin meletoy. Tapi ini spionnya nggak diputar nutup. Mungkin beda cerita kalau nutup. Ya tapi fungsi spion jadi hilang total kalau nutup. Tadi kan ada sisi positifnya ya. Kalau spion ini keren dilihatnya. Selera anak muda banget. Aura kasihnya salah. Aura racingnya kental banget. Tapi sayang si Pak Bos ini bukan anak muda, tapi anak tua yang gak inget umur kalau udah naik baby RR ini. Nah ini kelebihan lainnya gak ngagokin. Jadi lebih enak buat sat gitu. Kalau pakai spion, orisinilnya mah kagok kalau mau satset begitu. Tapi sih sebenarnya spion orisinalnya kan bisa dilipat ya. Iya sih bisa dilipat, tapi masa harus berhenti dulu untuk lipat spion kalau di kemacetan? Kan jadinya nggak praktis jatuhnya, ya nggak? Tapi kalau ngomongin spion winglet ini, sebenarnya beda-beda mereknya. Pastinya mungkin dari kualitasnya juga udah beda. Si Pak Bos ini beli yang murah. Sebenarnya bukan yang murah, biasa aja harganya gak kemurahan. Ya intinya spion merek ini paling laku, udah gitu aja. Kalau yang mahal mah udah pasti bagus satu. Misalnya pas ketiup angin gak meletoy,
Dan mungkin bisa dilipat juga, kayak yang orisinilan. Tapi tetap aja sih, kalau masalah kenyamanan, lihat ke belakang mah pasti sama aja. Nggak bagus. Nah, guys, kalau lewat sini, daerah Teksasnya Bandung, itu namanya daerah Cijerah. Kudu ekstra hati-hati, karena ya memang Teksas di sini banyak ranjau ijo-ijo gitu. Kalian pasti tahu lah itu apa. Kalau udah nginjek itu ijo, udah deh, auto pergi ke Steam. Nah lo, baru juga diomongin udah muncul aja. Ini gara-gara ngikutin gerobak merah itu. Set dah, ngindarin ranjau ijo dari delman sampai bela-belain hampir adu banteng sama mobil. Hati-hati dong Pak Bos. Untuk refleks Pak Bos masih bagus di usianya yang senja. Itu gara-gara tukang kretek. Ya bahasa Inggrisnya itu si Mamang Delman. Suka nggak perhatiin kudanya. Kotorannya ada di mana-mana berserakan. Jorok kan ya? Udah mah bau. Sumber penyakit tetanus. Kalau jatuh dari motor pas ke situ, luka kena ranjau ijo. Dah deh, auto ketemu malaikat maut karena tetanus. Tapi untungnya itu pas di depan rumah sakit Avicenna Cijerah. Jadi ya mungkin langsung masuk UGD. Tapi dijamin cepat ditangani karena pas masuk parkiran itu langsung UGD. Intinya mantap rumah sakit ini. UGD-nya ditempatkan paling depan. Salutlah sama rumah sakit ini. Just deh. Oh iya, kita kembali lagi ke topik tentang spion winglet yang paling banyak dibeli ini. Dari harga ya sekitar antara 50.000 sampai 100 ribuan lah. Kalau yang mahal ya ada juga. Untuk yang ini, kelebihannya bisa diputar jadi winglet. Keren banget kelihatannya. Terus nggak ngagokin kalau di jalan. Bikin kita jadi lebih satset tuh. Cerminnya juga cembung. Itu artinya yang ada di belakang kalian akan diperkecil, jadi luas kelihatannya. Kelebihan lainnya pasangnya nggak ribet, gampang banget. Untuk kekurangannya ya itu tadi, ngaturnya agak susah, butuh effort. Diputer-puter malah suka longgar bautnya, jadinya ngaplok dan harus dikencangkan lagi. Untuk melihat ke belakang nggak recommended banget. Secara fungsi 25% lihat belakang dan 75% lihat baju dan tangan kita. Terus juga kalau ketiup angin kencang suka berubah posisinya. Capek lah setting-setting mulu. Intinya sih kalau buat estetika sih yes, tapi buat fungsional jawabannya nggak banget. Oke deh guys, segitu dulu ya review tentang spion winglet ini di motorsport Honda CBR 250RR. Dan mungkin motor-motor sport lainnya juga. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe-nya. Yang gak subscribe nanti matanya bintitan loh. Dadah!